Shalom, perkenalkan nama saya Franky Leonardo Nupu, NIM 2103030088, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Saya akan menyampaikan hasil review saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 5, Komunisme Demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Yang pertama 1.1 pengantar. Oleh golongan-golongan yang mendukung demokrasi konstitusional, antara lain internasional komunisme of de jure. Suatu benda internasional demokrasi ini dicap tidak demokrasi. Bagi kita yang masa demokrasi terjebak oleh slogan-slogan dicantumkan oleh Partai Komunis Indonesia, dan sebaliknya kalau kita meneropong dengan agak dalam berbagai istilah demokrasi yang kita dipakai dalam dunia komunis, mengingat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 35 1966 bahwa mempelajari pada komunisme atau marxisme atau leninisme dalam rangka mengamalkan Pancasila dan secara ilmiah seperti universitas dapat dilakukan secara terpimpin. 1.2 Ajaran Karl Marx 1918 sampai dengan 1883 dari Jerman, juga banyak mengacu keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya. Akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak dapat diperbaiki secara tambal salam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan sendi-sendinya. Banyak dari teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenarannya secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah perkembangan teori-teori sosial lainnya. Akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa sebagai ideologi, gagasan-gagasan sampai masa ini masih banyak pengaruhnya, dan di dunia barat malahan mengalami perkembangan baru dengan nama teori baru. Berikut 1.3 perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat mengalangnya pada tahun 1924.
Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibanyakan oleh Marx. Undang-Undang 1918 menceritakan tahapan pertama revolusi yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti tuan tanah, penjabat agama, pengusaha, dan polisi. Klar. Salah satu gagasan Stalin yang menyampaikan dari gagasan Marx mengenai revolusi ialah bahwa komunisme dapat diselenggarakan dengan gigi ditentang oleh Trotsky, yang berdampak bahwa revolusi harus berjalan terus-menerus. Selanjutnya, Khrushchev melancarkan gerakan destalinisasi melalui Kongres Partai Komunis Uni Soviet yang ke-20 yang diadakan pada tahun 1956. Dan proses ini Stalin dikencam karena kesalahan-kesalahan yang dianggap merugikan rakyat Uni Soviet dan karena mengembangkan kultus individu. Proses liberalisasi yang diakibatkan oleh gerakan destalinisasi itu mempunyai dari ajaran asli Marx yang kebijakan Stalin. Yang pertama, ia mengemukakan bahwa perang dapat dihindari dan bukan lagi tak terlakukan. Yang kedua, membuka kemungkinan untuk hidup berdampingan dengan negara-negara yang berlainan sistem sosialnya. Khrushchev diganti oleh Leonid Brezhnev sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Oktober 1964 sampai 10 November 1982. Masa kepemimpinan relevan ditandai dengan detente dengan negara-negara Barat yang Amerika Serikat. Brezhnev juga dikenal dengan kontribusinya dalam membangun kekuatan angkatan bersenjata untuk Uni Soviet yang mengusangkan 1.4 pandangan mengenai negara dan demokrasi. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels, negara tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lainnya. Dan dikatakan selanjutnya bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan keterangan. Sekian dan terima kasih.